Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Hari ini saya mau cerita tentang pentingnya komunitas ya. Oke, Alhamdulillah teman-teman. Saya lagi kerja ini bekas masker. Oke, keseringan banyak yang bertanya ya ke saya. Kadang teman-teman yang baru-baru ingin pemula memanah, bang, saya pemula, apa saran untuk saya? Gimana busur dan sebagainya, teknik dan sebagainya. Saya selalu bilang biasanya kalau pemula baiknya gabung klub atau komunitas dulu bang. Kalau di tempat tinggal ada klub atau komunitas. Ini penting sekali teman-teman, bergabung dengan klub atau komunitas ini sebenarnya cukup penting ya, bahkan sangat penting sebenarnya. Walaupun saya pribadi tidak memulai panahan dari anggota klub atau anggota komunitas, pun hari ini saya tidak sebagai anggota klub atau komunitas apapun gitu loh. Hanya saja ada beberapa manfaat daripada pentingnya berkomunitas itu sendiri. Yang pertama, untuk yang sangat-sangat pemula adalah meminimalisir kesalahan teman-teman. Jadi kalau kita pemula nggak tahu apa-apa, tiba-tiba punya busur, punya anak panah, jadi meminimalisir tingkat kesalahan, baik itu secara teknik, mengurangi cedera kita pribadi, atau jangan sampai anak panah nabrak tembok, nabrak ini, nabrak itu, sehingga anak panah rusak, busur rusak, dan sebagainya. Mana tahu busur nanti di dry fire, patah, dan sebagainya. Karena sering kali, kalau dulu-dulu ya ada yang beli anak panah atau apa ke saya, habis sampai sorenya langsung nge-WA atau nge-DM, bang, anak panahnya patah, kenapa bisa patah, nabrak tembok. Itu karena ketidaktahuan sebenarnya, kekurangan ilmu, karena memang mereka pemula, tidak tahu sama sekali, bahkan kadang langsung dijerak jauh dan sebagainya. Jadi untuk pemula, pentingnya berkomunitas adalah meminimalisir tingkat kesalahan, karena di komunitas tentunya ada coach, mungkin pelatih yang bisa melatih kita. Ataupun kalau komunitas tanpa pelatih, mungkin ada senior-senior lah, kawan-kawan kita, guru-guru kita yang lebih dulu memanah, sehingga bisa mengajarkan dasar-dasar, baik itu busur tidak boleh dry fire, busur dicek dulu setelah di string, anak panah diteliti terlebih dahulu, jarak segini tebal terlebih dahulu, tekniknya harus benar terlebih dahulu, atau setidaknya teknik lebih bagus terlebih dahulu, baru nambah jarak dan sebagainya. Sehingga daripada coach ini akan menuntun kita untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan di awal-awal kita belajar memanah gitu loh. Sehingga kita bisa istiqomah memanah. Kan gak lucu kan, baru beli alat tiba-tiba rusak karena ketidaktahuan kita akan penggunaan alat itu sendiri, kan seperti itu. Yang kedua, mungkin bagi kita yang sudah memanah, pentingnya berkomunitas itu di antara lain adalah menambah ilmu pengetahuan, wawasan kita tentang panahan itu sendiri. Karena kita banyak kan ada teman-teman yang lain, mungkin mereka habis baca di mana, atau habis main ke klub mana, keluar ikut lomba kemana gitu loh, ikut mungkin daurah panahan di mana, sehingga menambah ilmu. Ketika ilmu mereka bertambah, mereka balik ke klub atau komunitas, tentu juga akan ditularkan kepada kita, akan ada dialog komunikasi perkara panahan di klub nanti, dan itu akan menambah ilmu, wawasan, pengetahuan kita soal panahan itu sendiri. Itu bagi kita-kita yang sudah memanah mungkin. Ya, yang berikutnya antara lain adalah membuat kita istiqomah teman-teman. Jadi kalau kita dalam komunitas itu rame, yang mana rame, jadi kita insya Allah akan bersemangat juga ikut memanah. Kebanyakan orang itu patah semangat memanah karena dia nggak punya klub, main sendiri, kebingungan, nggak tahu arah, bosan pada akhirnya. Sehingga penting untuk berkomunitas agar kita istiqomah. Karena jika teman kita lain semangat, kita juga ikutan semangat. Karena kalau orang-orang di tempat kita lagi musim panahan, dulu-dulu ya di tempat saya pernah musim panahan, sehingga banyak sekali orang yang tertarik dengan panahan. Nah, jadi kalau kita berkomunitas atau berklub, insya Allah kita akan istiqomah dalam memanah. Oke, yang berikutnya adalah lebih safety atau menjaga keselamatan. Kalau kita berkomunitas, tentu kita mengusahakan lapangan setidaknya. Kita punya lapangan yang memenuhi standar keselamatan, jadi nggak manah sembarang tempat saja. Kebanyakan kita pemula itu terkadang memanah pokoknya di mana saja, sehingga terkadang safety atau unsur keselamatan sedikit tercoreng teman-teman. Ini sangat berbahaya sekali ya. Di mana panahan safety merupakan hal utama sebelum memanah. No safety, no archery. Tidak ada keselamatan, tidak ada keamanan. Stop memanah dulu, tahan memanah dulu, bersabar untuk tidak memanah dulu. Kalau kita punya klub pasti punya lapangan, atau setidaknya mengusahakan lapangan untuk berlatih yang aman dan safety. Oke. Berikutnya adalah mungkin perkara legalitas teman-teman. Yang kelima adalah perkara legalitas.
Pentingnya berkomunitas adalah kita mesti pahami panahan konsepnya secara umum adalah sebuah senjata. Walaupun di kita hari ini sebagai manusia modern, panahan hanya berfungsi sebagai sebuah olahraga, sebagai sebuah hobi, sebagai sebuah seni, tradisi, budaya, dan bagi kita atau khususnya kami, kalau ada saudara-saudara kami non muslim yang nonton, bagi kami umat Islam, memanah adalah sebuah sunnah, yang makna panahan adalah sebuah perkara permainan yang bagi kami umat Islam atau bagi kita umat Islam itu bernilai pahala. Jadi hanya saja di negara kita di Indonesia ini ada aturan yang mengatur soal ini, soal penggunaan senjata tajam. Undang-undang darurat senjata tajam itu ada, yang mana penggunaan senjata tajam itu memang hanya akan dibolehkan jika digunakan untuk perkara-perkara positif seperti senjata tajam untuk keperluan petani berkebun, senjata tajam untuk keperluan rumah tangga, senjata tajam untuk keperluan hobi, senjata tajam untuk keperluan olahraga, senjata tajam untuk keperluan tradisi budaya, yang mana kebutuhan akan ini hanya akan bisa berlangsung ketika kita legal di sebuah komunitas. Karena dalam sebuah komunitas akan ada visi misi dan sebagainya. Sehingga jelas ini klub kita arahnya kepada mungkin hobi, olahraga, prestasi dan sebagainya. Karena kalau kita bermain panahan di luar daripada konteks itu, berniat untuk membunuh dan sebagainya, maka di negara kita itu tidak diperbolehkan. Nah, jadi penting untuk berkomunitas, untuk menjaga ini tadi, untuk saling mengingatkan bahwasanya ini panahan berbahaya dan kita harus bermain dengan standar yang benar gitu loh. Sehingga tidak mencederai siapa-siapa, tidak mencederai diri kita, tidak mencederai orang lain dan lingkungan sekitar, tidak mencederai peralatan kita bahkan. Nah, itu perkara-perkara yang sangat beberapa perkara lah yang memang pentingnya berkomunitas atau berklub atau bergabung dalam sebuah klub, bernaung dalam sebuah komunitas yang legal gitu loh. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Mungkin ada manfaat-manfaat lain ya dari kita bergabung dengan sebuah klub atau komunitas yang belum sempat saya sampaikan, tapi kurang lebih itu tadi. Yang pertama, untuk pemula mengurangi tingkat kesalahan, untuk yang sudah memanah itu menambah ilmu, pengetahuan dan wawasan. Berikutnya mungkin membuat kita istiqomah karena teman-teman di lingkungan kita memanah juga membuat kita semangat memanah. Berikutnya mungkin lebih safety, lebih selamat, karena kalau ada klub, ada komunitas, kita juga punya lapangan yang standar keselamatan lah, menjaga keselamatan gitu. Yang berikutnya adalah perkara legalitas gitu loh. Kita butuh legalitas walaupun sebenarnya jika kita memang benar-benar bermain dalam keadaan benar ya, tidak melanggar hukum sama sekali, tapi tentu kita tetap penting bernaung dalam sebuah klub atau komunitas untuk menjaga fitnah atas panahan itu sendiri. Oke, sekian dari saya, semoga bermanfaat. Assalamualaikum.